Ya, malam besok dia. Lama ini dia kalau jadi imam ini. Udah, jangan pakai di print jadwal imam. Iya, printnya kasihin ke imam-imamnya aja, jangan ditempel di mading. Bahaya ini. Jamaah kalau ngeliat ini, kubra trawe. Berapa jumlah huruf di dalam Al-Quran? 1.027.000 lempeng. Ya, terus kalau ditanya jumlah huruf apa yang paling banyak dalam Al-Quran? Jawaban peringkat pertama adalah huruf alif. Peringkat kedua lam, peringkat ketiga mim, maka Al-Baqarah alif lam mim. Itu menunjukkan kekuasaan maha besarnya Allah, menunjukkan 3 huruf ini adalah predikat pertama, kedua, ketiga. Tuh pentingnya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafal wujuda bi Muhammadil mahbub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'dah. Hadirin wal hadirat yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, para asatid, para tokoh masyarakat, segenap Dewan Kemakmuran Musalla At-Tawabin, jamaah dari yang tertua hingga yang termuda, yang mudah-mudahan kumpulnya kita di pagi hari di waktu subuh ini menjadi asbab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah diambang pintu menuju bulan suci Ramadan. Ada yang nanya, kenapa sih setiap mau masuk bulan suci Ramadan pengajian pada ditutup-tutupin, ditawakufin? Karena mau menyambut daripada tamu yang mulia, yakni bulan suci Ramadan. Di sebelumnya bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon maaf suara saya agak serak karena dari semalam belum pulang dari rumah ini. Ini dari sini langsung ke Cipondoh, Tangerang. Makanya alhamdulillah ngirit-ngirit suara ini biar kebagian semuanya. Sayang mana orang udah pada DP-in dosa saya. Alhamdulillah. Kalau beliau satu gopur mah, kalau beliau nelpon insya Allah saya datang. Kalau saya kagak kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kita sudah sampai di pintu bulan suci Ramadan. Kenapa kita ngaji ditutup? Karena mau menyambut datangnya tamu yang amat mulia. Biar kita fokus ibadah di bulan suci Ramadan. Tapi terkadang ngaji ditutup, Quran juga bulan suci Ramadan kadang-kadang ditutup. Mohon maaf, kita kandang sapi, kayu tinggi, Karang Tengah, Melaka, wilayah kita deh nih deket-deket. Ibadah kita mohon maaf kadang-kadang kayak tai lotok, kayak tai ayam, anget-anget doang. Ngaji pembukaan rame, ntar deh besoknya, minggu depannya ini penutupan begini nih. Rame terus. Alhamdulillah. Makanya inilah Islam yang rahmatan lil alamin. Maka doa kita, Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma. Orang yang sering ngumpul begini sering mendapatkan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ngaji mingguannya rajin banget, giliran penutupan kagak datang. Ada yang pembukaan doang ngajinya, sama penutupan ada orang yang begitu. Ada yang pembukaan datang ngaji mingguan rajin, sebulan sebelum penutupan dia udah berhenti duluan. Takut suruh nguarin. Kadang-kadang kita setahun sekali bagi guru, romannya masih hitung-hitungan. Tibang duit cepet 200 gedenya kita ngeluarin buat guru kita setahun sekali. Sayang kita. Lihat, bayangin, guru ngaji, ustadz yang ngajar di musola, di majlis taklim, yang ngajar pengajian, ngerasain duit gede penutupan doang. Bener kok, ya bang ya. Tanya deh ustadz, emang lagi diharapin bulan Rawah? Yang ngaji kemarin 50 orang sebelum bulan Rawah tinggal 10.
Ngeluarin cepek kan cuma 1 juta. Bininya Ustadz mangap aja. Yang dikirakan 5 juta, timbang 1 juta tuh. Guru luar biasa perjuangannya. Hujan kagak hujan, geluduk kagak geluduk, badai sekalipun. Datang tuh guru kita. Kadang-kadang guru udah jedog di depan lekar, muridnya kagak. Kan zaman sekarang hari ini luar biasa. Bukan kayak zaman dulu murid yang butuh kepada guru, tapi hari ini guru yang jemput bola kepada murid. Murid sial diangkalan begitu jadinya. Ngaji udah di-share di WA, di grup RT, grup RW, grup Karang Taruna, tetep aja orangnya dia juga. Iya bener ya. Gimana juga sama itu. Iya, makanya percuma di broadcast, di-share kemana-mana, emang mukanya udah tetap. Dia lagi. Ya kalau kayak dia, ya dia ono. Ada yang nyender aja. Iya, ada yang berontak lapar aja, tenang, pulang dari sini nenteng besek semuanya. Udah saya lihat tadi beseknya. Maka kita mau masuk bulan suci Ramadan, ayo bersihin hati. Yang pertama, 14 abad yang lalu Nabi ngajarin kita lewat hadisnya. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannah qati ay rahimuhu. Apa pesan Nabi 14 abad yang lalu? Tidak akan masuk ke dalam surga. Jangan masuk ke dalam surga, nyium wanginya surga aja. Enggak. Kalau dia aiqati rahimuhu, dia masih mutusin tali silaturahmi. Saudara sama saudara kagak akur, adik sama abang kagak akur, ponakan sama mamang kagak akur, sepupu sama sepupu kagak akur, RT sama RW kagak akur, RT RW sama rakyatnya kagak akur, guru sama muridnya kagak akur. Demi Allah, kata Nabi Muhammad, orang yang begini la yadkhulul jannah, dia kagak bakal masuk ke dalam sorga. Ustadz, dia ibadahnya rajin, sholatnya selalu jamaah, puasanya rajin, sedekahnya rajin. Apa itu semua dihapuskan gara-gara dia mutusin silaturahim? Pasti. Semua itu amalan yang lain kalah sama orang yang mutusin tali silaturahmi. Jangan main-main makanya. Mau puasa jangan sedakepan doang, salaman musopahah, pakai tangan, pakai tangannya nyampe, mukanya kagak. Tangan nyampe, iya maafin gue, ya maafin gue. Mukanya kagak. Kan orang PA yang begitu. Ngajinya rajin, gua ulah kemana-mana pakai peci haji, nggak ada jaminan. Orang yang hari ini pakai sorban, orang yang hari ini pakai gamis, orang yang hari ini pecinya putih, sorbannya belibet, nggak ada jaminan dia bakal masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ngomongin sorga bukan ngomongin warisan, tapi ngomongin sorga adalah ngomongin hasil jeripayah kita di alam dunia. Nyarinya cakep, berarti besok datangnya walladzina amanu wattaba'athum zurriyatahum biimanin alhaqna. Orang-orang tua kita dulu yang udah pada meninggal dunia, dia ngwarisin iman kepada kita. Sebabnya nih kita semua hari ini bisa doyan ngaji, doyan tahlil, doyan sembahyang subuh pakai kunut, karena kita punya orang tua ngwarisin iman, bukan ngwarisin benda sama harta. Ditinggalin benda 10 kontrakan, setiap tahun jual, haul pertama jual, haul kedua jual, haul 10 ke 11 mangap, apalagi mau dijual. Orang tua kita dulu ninggalin iman, biimanin, dengan iman diwarisin iman. Nih kita semua hari ini doyan ke masjid, doyan ke mushola, karena kita punya orang tua keturunan yang beriman kepada Allah. Syaratnya nanti kita akan ketemu dengan orang tua kita yang udah mati juga, biimanin alhaqna. Kalau sama-sama beriman, bertemu nanti di alam barzah. Ada yang nanya, Ustadz, ini hari orang yang udah meninggal dunia, apa udah masuk ke dalam sorga atau neraka? Belum ada yang dibuka sorga, neraka belum dibuka, masih pada kumpul di alamul barzah. Ini hari ini bulan Roah, lebarannya orang mati. Di mana aja pada ngerawain. Ada yang ngerawain, ngasih nama almarhum 10, ngasihnya 20.000. Ada 2.000 atau orang. Nah kalau temannya di dalam ya bocah PA, setahun sekali 2.000. Malu kita. Maka mohon maaf, jangan pernah bereken, jangan pernah hitung-hitungan ngurusin orang tua. Karena orang tua kita tidak pernah hitung-hitungan ngurusin kita sebagai anaknya. Ngapa kok lagi nyaut betul aja? Mana sewot banget. Alhamdulillah.
Saya rasa mama alhamdulillah, emang mama kalau ngaji subuh begitu banyak diemnya dia, masih ngantuk. Coba dia kalau siang-siang nih, mulut terapyak apa jadi kata. Alhamdulillah. Makanya luar biasa, kalau saya ceramah subuh begini aja udah ngajak tawa aja. Kalau saya serius aja lah, rebah semua. Iya emang lagi wayanya, mana ditambah gerimis lagi nih. Iya, ilah pas banget ini cuaca kan. Alhamdulillah. Makanya kita bangga punya orang tua yang mewarisi iman kepada kita. Kita ini dari tanah dan akan kembali ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kita dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Maka jangan pernah sombong apa yang hari ini kita injak di alam dunia. Semua hanya titipan. Dan titipan itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masuk bulan suci Ramadan yang tinggal hitungan hari lagi. Siapkan diri kita, tanamkan di dalam diri kita, janji sama diri kita bahwa tahun ini gua harus bisa hatam Quran di dalam bulan suci Ramadan. Tahun kemarin gua boleh nyantai, tahun kemarin gua nggak pernah hatam, jangan pakai hatam, sa'ain aja kagak pernah. Tapi janji kepada Allah, tahun ini bisa hatam Quran minimal sekali. Kalau Imam Syafi'i dalam kitab hatam Quran 60 kali selama sebulan. Kalau kita mah kagak nyanggup. Kagak udah 60 kali berarti sehari 2 kali. Setengahnya dia 30 sehari sekali. Waduh, berat. Kita kerja, kita dagang, berat dah. 30 kagak 15. 2 hari sekali hatam. Wah, emang kagak punya anak. Kagak bisa dah, 10 dah 10, kagak bisa juga, 5 dah 5, kagak bisa, 3 kagak bisa juga, 2 kagak bisa juga, 1 kagak bisa juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah buat apa yang dikatakan bulan suci Ramadan syahrul Quran, bulannya Al-Quran, tetap aja sama Quran mah piora. Kayak orang kagak kenal. Makanya ayo sama-sama lewat majlis subuh ini kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Al-imanu yazidu wa yanqus. Turun maka gak ngapa-ngapa. Yang penting jangan jerorok. Ngerti jerorok? Ini Romana hati-hati diem. Lapar apa sih? Nyaut lah biar kata masih hidup. Ya. Iya, kayak orang yang ada di grup kagak pernah nyaut, bye-bye. Bisa nggak mati kita. Alhamdulillah kayak sekarang nih di Karangtengah. Rumah saya di Karangtengah. Hari ini beberapa minggu ini lagi rame masalah sampah RDF. Luar biasa itu di grup. Saya pantau itu. Emang kadang-kadang kita dilema juga, susah emang kita udah urusan sampah di Jakarta ya. Iya, habisnya ono banyak ini banyak repot udah. Makanya alhamdulillah orang sini mah kagak dapat kecium baunya kagak. Iya, ini jangan dah. Makanya jangan tinggal. Saya aja mau pindah. Iya, rumah diapit sama RDF, diapit sama kuburan Covid. Ya, bagaimana kita mau sehat? Kesono kena sampah, kemari mati. Udah makanya orang sini udah anteng-anteng aja ngaji. Ngaji mah syaratnya mau ngerti kek, mau kagak kek, mau pakai seragam kek, kagak pakai seragam kek. Dia duduk di majlis ilmu, man jalasa fi hadzal majlis sa'atun anallaha yaghfiru lahum dzunubahum. Dia duduk di majlis ilmu walaupun 1 menit, dosanya diampunin sama Allah, keluar dari musholla at-tawwabin. Kita kayak bayi yang baru dilahirkan. Emang lagi lucu-lucunya. Makanya kalau ada orang hari ini kufur kepada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, lihat nikmat yang ada di tubuh kita yang Allah cabutin tiap hari kita kagak berasa. Yang pertama yang paling kelihatan banget, rambut yang kemarin-kemarin mangklik banget. Hitam mengkilau, udah mulai putih. Gigi yang kemarin rapat buat makan apa jadi lalap. Digadoh. Sekarang jangan pakai makan daging, makan ongol-ongol kagak ketelen. Oper kanan melengsok, oper kiri melengsok. Akhirnya dia sewot kagak ketelan-telan, ditelan aja langsung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada kan ceritanya orang rorotan makan kue onde. Lah kue onde kerasa bagaimana sih? Mang kue digigit pecah, mati gara-gara kue onde. Ini baik-baik kok, mati kita nih husnul khotimah kan jelek banget, dia ngapa mati? Ketalan kue onde. Makanya nih orang-orang yang sholat subuh nih, lihat muka-mukanya nih, muka-muka yang duitnya banyak. Bener bang. Kenapa saya bilang orang yang sering melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dia orang yang paling kaya di alam dunia ini. Allah yang jamin.
Orang kalau udah sholat subuh jamaah tiap waktu minimal subuh aja dia update terus ke musola. Nggak pantas dia ngerasa susah, nggak pantas dia ngerasa miskin, apalagi ngeluh. Murid zaman sekarang kebanyakan ngeluh sama gurunya, guru ngapa ya hidup diuji mulu. Lah gurunya nyaut, ya namanya hidup diuji bang. Dia nyaut lagi, lah kalau ujiannya tiap hari, wah murid PA ini. Guru masih dilawan juga. Lah dijawab salah, kagak dijawab salah. Tuh. Allah Subhanahu wa taala sudah mengabadikan bagi orang-orang yang sering menghidupkan salat malam. Ini salat subuh paling berat dari 5 waktu salat subuh yang paling berat. Apalagi musim sekarang lagi musim hujan mulu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Wa minal laili fatahajjat, kata Allah, orang yang sering ngidupin malamnya dengan dia cara bersujud kepada Allah akan diberikan satu tempat oleh Allah. Nanti ketika di alam akhiratnya Allah siapin itu tempat yang namanya apa? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Itu tempat namanya mahmuda. Tempat itu kelihatan kagak kelihatan tapi ada. Tempat itu luar biasa. Itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu. Makanya mohon maaf, bukan saya yang mudaan ngajarin yang tuaan, bukan. Masalah mati nggak ada yang tahu. Bisa saya duluan, bisa bapak-bapak belakangan. Bisa bapak-bapak belakangan, saya duluan. Artinya apa? Urusan mati kagak kenal tua, kagak kenal muda. Sakit bertahun-tahun, kagak mati-mati. Ada nenek-nenek umurnya 89 tahun. Iya, udah minta mati mulu, emang kagak mati, waktunya belum mati, kagak mati. Tapi ada bocah, tiba mancing doang, kecebur mati. Itu kan udah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayo sama-sama saya ngajak semua jamaah yang ada di sini. Besok malam-malam di bulan suci Ramadan, tarawih imamnya siapa aja berangkat. Itu yang paling penting dulu. Jangan pakai ngeliat nama. Kalau bisa DKM kagak usah bikin jadwal. Itu yang menyesatkan jamaah itu. Kadang-kadang dia ngeliat mading. Ya malam besok dia. Lama ini dia kalau jadi imam ini. Udah jangan pakai di print jadwal imam. Iya printnya kasihin ke imam-imamnya aja. Jangan ditempel di mading. Bahaya ini. Jamaah kalau ngeliat ini. Kubra traweh. Udah biarin. Saya pakai ibu bapak traweh mau 11 silakan. Mau 23, monggo, mau 40, enggak ngapa-ngapa. Yang penting tiap malam kudu tarawih. Setahun sekali, ini mah kagak. Hari pertama, hari kedua, bu Allah, masjid musola sampai kagak muat. Ada yang udah kagak bisa diem malam pertama. Apalagi besok kemungkinan besar kita ini beda lagi sama Muhammadiyah. Masalah sidangnya kan yang saat ini kita belum bisa terima ini. Sampai jam 8 kurang tahun kemarin. DKM di depan musola lagi begini aja. Jadi bakal terawih. Iya, jamaah nanya, Ustaz jadi terawih? Nanya mulu, emang Tuhan. Iya, kadang-kadang kenapa itu sampai setengah 8 sampai jam 8? Karena nunggu Aceh, nunggu Papua, karena maghribnya kagak bareng. Sedangkan ru'yatul hilal itu kudu dilaksanain sore hari. Nggak bisa pagi-pagi buta kita ngeliat hilal. Hilal itu punya abang namanya Sabit. Sabit punya abang namanya bulan purnama. Bulan purnama punya abang namanya bulan. Maka bulan dari kecil lagi ntar ujungnya. Kalau kita kan dua metodenya, ru'yatul hilal dan hisab. Kudu ngeliat. Ini kadang-kadang kita kagak. Kalau puasa mau duluan mau belakangan nggak ada yang ribut. Lebaran yang ribut. Oh di Arab udah lebaran, kita ini belum. Emang menterinya kagak dantak tuh, ngatain orang mulu kita. Lah saya balikin, ada yang nanya, guru bagaimana? Lah di Arab udah lebaran. Lu kalau puasa maghribnya ngikutin Arab atau ngikutin kandang sapi? Lu sono kalau lu mau lebaran sama Arab, lu jangan disamain. Kadang-kadang masalah lebaran aja kita repot banget. Intinya mah lebaran pasti jadi tanggal 1 Syawal. Begitu aja udah. Rasul pengennya lama-lama di bulan suci Ramadan. Kita pengennya buru-buru. Ada orang yang hari ke-20 Ramadan pakai ngomong begini sambil dengkreng. Ramadan cepat banget ya. Gua puasa kagak biasa. Apa iman gua naik ini? Ditanya.
Emang lu puasa ngapain aja? Ya alhamdulillah, kalau habis subuh gue tidur, bangun asar, 20 hari begitu, pantes kagak berasa. Lo yang kerja malah pada mangap aja kayak mujair. Lihat dia kagak ngapa-ngapain. Makanya ayo sama-sama isi di dalam bulan suci Ramadan dengan kebaikan-kebaikan yang kita punya. Ini udah bulan Rawah disebut bulan arwah. Kita ngirimin orang-orang tua kita, ziarahin kuburan bapak kita, menyakitan intani mumpung hari Minggu nih, hari Minggu ini. Iya, berangkat ke kuburan, jangan bawa kembang. Yang penting mah doa, yantaziru dakwatan. Kadang-kadang kembang dibeli gocap, air mawar sekerdus disiramin. Assalamualaikum mbaknya, nih ya, saya bawa kembang, saya siramin ini. Itu baba sama enyak yang di bawah ngomong ini, anak sial jangkalan. Anak PA datang kemari bawa kembang doang sama apa kata dia? Ya bocor-bocorin, nodrop. Ya Allah, maka anak itu kata Nabi ada 3. Yang pertama disebut anak waladun solihin was solihat. Anak yang soleh solihah itu siapa? Anak yang orang tuanya masih hidup dia berbakti, orang tuanya udah mati dia berbakti juga. Bikinin haul, bikinin tahlil, sedekah, punya duit, khatmul Quran. Ini namanya anak solih solihah. Anak yang kedua kata Nabi, waladun amul ak. Siapa itu waladun amul ak? Anak yang orang tuanya masih hidup, dia kagak mau sembahyang, dia kagak mau ngaji, dia nggak mau berbuat baik. Tapi ketika orang tuanya meninggal dunia, hikmahnya jadi rajin ke musola, rajin hadir pengajian, sampai punya pengajian di rumahnya setelah orang tuanya meninggal dunia. Ini anak masih baik, masih cakep. Tapi anak yang ketiga, anak sial dangkalan. Siapa itu anak itu? Waladun dorun. Anak yang orang tuanya masih hidup, dia kagak pernah berbakti. Orang tuanya mati, dia kagak pernah berbakti. Bisanya cuman bikin nangis orang tuanya. Besok di akhirat nih, bocah yang begini nih, dikeplak palanya sama malaikat. Ini anak yang begini gak nolongin orang tuanya. Emang anak bisa nolongin orang tua di akhirat? Bisa. Besok orang tua akan sadar, oh ternyata pendidikan anakku yang paling penting bukan sarjana. Bikin dia bisa ngaji, bikin dia bisa baca Fatihah, bikin dia bisa baca doa. Ternyata kita baru sadar ketika kita udah mati. Yang ngirimin doa itu bukan yang pakai toga, bukan yang S1, S2, S3, S4, kebanyakan S beku. Mentang-mentang duitnya banyak, ngaji dikuliin, doa dikuliin. Iya, mentang-mentang anak duit banyak, udah buat baba nih, tuh 10 juta. Ya lu diem-diem di sini ya, lu ngajin baba gua. Dia mau pergi, kan anak PA itu. Itu orang tua besok akan bangga ketika orang tua udah embak-embakan di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang tua dicomot sama anaknya sendiri. Anak ini ngelapor kepada Allah, ya Rabb, aina abihi wa aina ummihi. Mana bapak saya, mana emak saya ya Allah. Allah nanya, mau ngapain lagi? No, malu udah tenggelam sama baba lu. Saya sudah memegang tajul Quran, mahkota dari Al-Quran yang akan dipakaikan di kepala orang-orang tua yang berhasil mendidik anaknya dalam hal pengajian, dalam hal pendidikan agama. Kadang-kadang urusan sekolah favorit kita paling dulu, sekolah masuk 18 juta, sekolahan favorit kita lakonin, bulanan 3 juta kita lakonin, giliran ngaji Iqra, palanya kagak, buntutnya kagak tuh Iqra. Kita kagak pernah urusin tuh bocah ngaji. Padahal yang paling penting ketika kita tutup mata, ketika kita dikatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, anak kita bacain doa, anak kita bacain Fatihah. 1 huruf dalam Al-Quran kalau kita baca berapa kebaikannya? 10. Berarti kalau kita baca alif lam mim 3 huruf berarti 30 kebaikan. Kalau 1 anak 1 Fatihah, ini orang tuanya punya 5 anak, berarti 1 kali waktu sholat udah dapat 5 Fatihah. Berarti 5 dikali 5, 25 Fatihah setiap harinya yang didapetin sama orang tua yang berhasil mendidik anaknya. Bayangin orang tua kita hari ini kita hatamin Quran, walaupun ngajak orang 30 orang baca sejus-sejus. Jumlah huruf dalam Al-Quran berapa? Jumlah huruf dalam Quran berapa Pak Haji? 600. 6.000. Itu jumlah ayat 6.666. Yang saya tanya jumlah huruf. Ya gue juga tahu banyak. Iya.
Emang harus tahu? Tahu. Saya ngobrol kemarin sama orang Kristen. Dia hafal ternyata Injil. Kita yang hari ini bangga mengkampanyekan bahwa diri kita adalah Islam, membela Allah. Tanya huruf Al-Quran ada berapa? Kagak pernah kita buka muka gituan. Ilok ngitungin. 1, 2, 3. Ilok baru lupa. Ternyata pentingnya kita ngaji, kita jadi tahu jumlah huruf dalam Al-Quran. Jumlahnya menurut Imam Syafi'i 1.027.000 lempeng. Jadi kalau ditanya berapa jumlah huruf di dalam Al-Quran, 1.027.000 lempeng. Ya, begitu jawabannya. Ya, terus kalau ditanya jumlah huruf apa yang paling banyak dalam Al-Quran, jawaban peringkat pertama adalah huruf alif. Peringkat kedua lam, peringkat ketiga mim, maka Al-Baqarah alif lam mim. Itu menunjukkan kekuasaan maha besarnya Allah, menunjukkan 3 huruf ini adalah predikat pertama, kedua, ketiga. Tuh pentingnya kita jadi tahu. Iya, belum nanti ayat mutasabihat, ayat muhkam. Apa yang disebut ayat muhkam, apa yang disebut ayat mutasabihat, ciri-cirinya apa, maknanya apa. Kalau kita kagak ngaji, kagak tahu. Maka pentingnya kita ngaji. Orang kalau udah ngaji sama orang yang kagak ngaji, beda wawasan ilmunya. Nerima apa aja nerima dia. Maka saya hari ini nggak pernah mempermasalahkan masalah orang takbir. Ada yang sholat takbir, kalau perempuan nggak pernah lihat, laki yang sering banget lihat. Ada yang takbir kadang ngetrek. Allahu Akbar. Loh, kita sampai sampai kaget. Ngapain laki sholat begini? Enggak, saya ditanya, Ustaz bener gak? Bener. Mungkin dia punya guru yang begitu juga kali. Iya, kalau kita mah guru-guru kita orang Betawi, dari guru Marzuki bin Mirsad, terus nyambung ke Syekh Nawawi Al-Bantani, nyambungnya ke Syekh Khalil Bangkalan Al-Maduri, nyambung lagi ke Syekh Yasin Al-Fadani Padang, nyambung lagi ke Syekh Khotib As-Sambasi Minangkabawi. Enggak ada yang takbir sampai ngetrek. Enggak ada yang tahiyatnya begini. Enggak ada yang tahiyatnya muter begitu. Yang kita dapetin tahiyat lurus. Kiai Nur Ali tahiyatnya lurus. Abu ya Kiai Haji Zayadi Muhajir Klender tahiyatnya lurus. Kiai Hasbi Allah tahiyatnya lurus. Kalau ada yang begini, mungkin dia dapat guru juga yang begitu. Ya begitu aja, simple aja. Jadi kita kagak ngatain dia, emang dia gurunya begitu. Iya, makanya apa? Ngaji itu kudu pakai kitab. Malaya khofu ya khofu syaiton. Orang yang ngaji gurunya kagak dantak, setan gurunya. Maka nanya sama guru dulu ngaji di mana? Guru pernah pesantren di mana? Itu namanya sanad keilmuan. Itu yang tadi saya bacain. Dari iya Syekh Khalil Bangkalan. Ujungnya kita ada di Mekah. Namanya siapa? Said Alawi Al-Maliki. Said Alawi punya anak namanya Said Muhammad. Said Muhammad punya anak namanya Said Ahmad yang sekarang masih hidup di kota Mekah. Said Muhammad punya kitab Mafahim Yajib Antusoha. Itu kitab jelasin banyak tentang masalah dan kondisi orang di alam kubur. Kalau kita ngaji ada urutannya. Nanti dari situ nyambungnya kemana? Syekh Abu Daud As-Son Haji. Kalau kita punya kitab Jurumiyah, pernah ngaji Al-Kalamu huwal Abdul Murakabu, nyambung sanad kita. Dari situ nanti nyambung ke Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ke Imam Malik, Imam Malik ke Imam Nafi, Imam Nafi ke Imam Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far punya guru Syekh Ja'far Shadiq. Syekh Ja'far Shadiq punya guru Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib punya anak namanya Hasan Husain. Hasan Husain punya baba Ali. Ali nikah sama Fatimah. Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sanad keilmuan. Jangan ngajinya minal YouTubi, au WhatsAppi, au TikToki, au Googlei'i, au Instagrami, au Facebooki, ngajinya pada gila. Itu makanya hari ini kita ngaji jangan modal nyari ustadz yang terkenal di TV. Begitu-gitu juga. Kamu sih kalau murid ngundangnya yang artis. Jadi ini dapetin cuma nyanyi doang, nyanyi. Gara-gara dia ini. Jadi laki pada puyeng, kenapa bini-bini kita hari ini jarang diizinin ngaji? Ngaji maka kagak ngaji sama ngelawan laki tiap hari. Lah perempuan kan ngaji paling rajin Senin sampai Minggu. Full, bapak-bapak mah seminggu sekali juga udah pantas banget itu dia. Beda bapak-bapak ngajinya, bapak-bapak ngaji, guru nyampe, dia nyampe, guru pulang. Kalau mama, guru belum nyampe, dia udah nyampe. Guru pulang, kagak mau pulang juga. Lah kebanyakan acara habis ngaji arisan.
Habis arisan berangkat ke kebun jagung. Jadi ngaji jalan-jalan mulu. Alhamdulillah. Makanya alhamdulillah. Jam 6 ini, jam berapa di sini? Terus. Ibu-ibu mau nyampe jam berapa, Pak? Jam 8. Bapak-bapak jam 9. Udah berapa ustadz yang mati di sini? Undang apa ngontrak? Orang sini pada sakit ini. Alhamdulillah semangat ngajinya luar biasa. Biar kata subuh-subuh luar biasa bangga. Ini perkiraan saya ketika dihubungi sama beliau Ustaz Gopur, enggak segini nih orang, perkiraan saya. Tapi alhamdulillah ternyata ya Allah sampai ke tangga-tangga. Agak muat udah. Alhamdulillah, mudah-mudahan niatnya dari rumah lillahi ta'ala. Bukan niatnya lillah besek. Karena besek bukan, bersihin hati kita, jauhin dari hal-hal begitu. Ya makanya bersihin, sering-seringin hati. Mau sehat cuma satu kuncinya. Jangan pernah iri dan keusik dengan rezeki yang orang lain punya. Begitu aja udah Pok. Bang, hidup mau sehat nih, ngomongin kagak sehat. Saya orang yang paling kagak sehat secara dokter aturan. Saya ngerokok sehari 7 bungkus. Nggak usah pakai bilang istighfar, nggak ngebeliin. Pakai istighfar beliin, kagak lagi istighfar. Iya, alhamdulillah. Ya kalau di mana-mana sih dikasih rokok. Kalau di sini sih. Ya saya emang gak dikasih juga nggak apa, saya bawa ini. Iya, saya sih modal, alhamdulillah. Iya. Maka ngomongin kagak sehat, seharusnya saya kagak sehat, tidur kurang. Saya dari malam Jumat belum tidur sampai hari ini tidur ayam doang. Berangkat lagi. Kemarin hari Sabtu pagi saya di Thailand. Thailand itu cabang Bungin. Itu kan negara yang udah kagak diakui sama Indonesia itu. Bu Allah tuh kampung. Kemarin ceramah di sono. Bu Allah alhamdulillah jalanannya cuma sejengkal. Tapi orang sono alhamdulillah kalau ngaji berkah. Itu kalau ngasih penceramah bukan parcel. Beras sekarung. Bener ini Bang? Iya, kalau orang kandang sapi kan kagak. Parcel kuntet. Bisa ngaku, ya Allah, bawa pulang juga malu. Iya, alhamdulillah. Berkah. Makanya ngomongin kagak sehat, saya orang yang paling kagak sehat. Tapi karena hati saya selalu girang, nggak pernah silok ngeliat orang. Biarin dia punya PCX merah 2026. Baru banget, tetangga yang usil ngomong begini. Kredit itu dia kredit. Yang kredit ya dia, yang bayar ya dia. Lu ngapa jadi repot? Tetangga beli kulkas ngikut kedinginan. Tetangga beli kompor ngikut kepanasan. Tetangga berangkat umroh sekeluarga masuk ICU. Tetangga berangkat haji sekeluarga masuk TPU. Kenapa? Karena hati kita masih dengki aja sama orang. Ayo bersihin hati kita masing-masing. Biarin orang mau ngomongin kita, biarin orang dia punya mulut. Kita budegin kuping kita, udah lurus saja. Orang baru sembayang di musola tawabin, baru demen sembayang jamaah. Emang sembayang dia pakai celana, pakai kaos. Ada yang ngata gini, sholat pakai kaos. Agak sah itu, berhenti tuh bosok orang. Artinya apa? Orang itu ada dua, ada yang udah demen, ada yang baru demen. Kalau yang udah demen jangan dikata apa-apa. Nih Ustaz Gopur udah demen, kita kata-katain juga dia kagak marah. Tapi orang yang baru demen jangan dikata apa-apa. Pantesan hujan, lu ngaji ya? Lu berhenti dia besok. Mulut kita kadang-kadang usil. Resek banget romannya. Nih, khususnya buat ibu-ibu. Kalau nyelawat, nih saya kasih ilmu. Jangan pernah nyingkap muka mayat. Nih kalau bapak-bapak mah jarang yang nyelawat buka muka mayat, jarang. Paling dia di depan duduk ngerokok pulang, ngamplopin, selesai. Ibu-ibu yang nyari penyakit. Dia nggak berasa lagi bikin dosa. Itu ketika diangkat, emang ini almarhum masih hidupnya giginya rada maju. Lah ketika mati kan kagak rapat. Bibir sama gigi nggak ketemu. Emang kagak bisa rapat. Ibu-ibu nyelawat disingkap sorbannya. Ya Allah. Giginya begini, diazab ini dia sama Allah nih. Diazab ini dia sama Allah. Tuh. Ketika ini ibu-ibu pulang dari rumah almarhum, ketemu tetangganya yang mau nyelawat, ditanya, "Lu mau kemana?" "Mau nyelawat." "Jangan dibuka. Serem mukanya." Itu kan kagak berasa lagi bikin dosa jariah itu dia. Makanya biar kita kagak punya dosa, udah ngasih dah, kalau punya rezeki amplopin, kalau kagak ya kagak, udah doain, jangan dibuka. Makanya orang yang jadi amil basah, amil itu kan ada dua. Ada amil basah, amil kering. Amil basah tukang mandiin orang mati, amil kering tukang ngawinin orang. Dua-duanya sih untung ini. Makanya kalau jadi ustad amil, nggak ada yang marah sama dia. Coba-coba marah sama amil, gua kagak mandiin ntar lo.
Tuh, makanya ustadz yang kagak ada musuhnya cuma ambil doang. Siapa yang berani musuhin dia? Penceramah musuhnya banyak, tukang tahlil musuhnya banyak, tukang murid musuhnya banyak. Ambil nggak ada, ditunjuk doang. Besok mati gua udah mandiin. Lah, kita minta mandi sama. Tuh, makanya jaga hati kita, jaga perasaan kita. Udah jalan aja, la haula wala quwata illa billahil azim. Enggak punya duit, jalan aja. Udah bismillah, jangan pernah ngeluh mulu. Kebanyakan hidup kita hari ini kenapa dikasih susah sama Allah? Kebanyakan ngeluh. Lupa sama bersyukur padahal yang diberikan nama Allah lebih banyak daripada apa yang kita keluhkan. Kita ngeluhin duit doang. Subuh doanya duit. Allahumma aghnina bihalalika. Ya Allah kayain saya. Subuh masih minta kaya juga. Dohor duit lagi. Asar duit lagi. Maghrib duit lagi. Isya duit lagi. Kalau kata Tuhan duit mulu. Cuman kita asam dikasih budeg sama Allah. Maka udah serahin semua sama Allah. Maka kalau kita habis salat sebelum kita zikir subhanallah Allahu akbar alhamdulillah kita baca Allahumma la mani lima ataita wala mu'ti lima manata. Ya Allah, saya udah kagak nyanggup. Saya balikin ini ya Allah. Tuh. Maka sering-seringin baca doa. Ini bagaimana mau baca doa, mau zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lantas jalan wa minka ke warung wa minka ke mana. Wah, ulah kemana aja dia pergi. Tibang 10 menit ngadep Allah pakai kagak mau. Ntar kalau udah mati yang nyesal siapa? Kan kita semua, diri kita masing-masing. Maka na'udzubillah min dzalik, hari ini orang berlomba-lomba urusan dunia padahal dia udah diingetin sama Allah, innamal hayatud dunya laibun walahun. Hidup di dunia ini hanya permainan, sunda gurau, jangan terlalu serius. Bukan artinya nggak boleh kerja, boleh kerja, cuman jangan terlalu urusan udah rapih mau ngaji, udah megang kitab mau berangkat ngaji. Ya Allah, temen nyampe. Lu mau kemana? Ngaji gue di musola tawabinono. Pembayaran nono kita. Yang tanah kemarin kita caloin pembayaran ini. Ya udah tungguin dulu ya, gue ganti baju dulu. Urusan dunia kita bisa menangin daripada urusan akhirat. Kadang-kadang akhirnya apa? Dia ganti celana, dia ganti baju, berangkat dengan alasan dia ninggalin ngaji karena ono mau pencairan. Ternyata nyampe sono calo-calo juga bukan A1. Ini hari ini kita banyak ninggalin ngaji, ninggalin ibadah karena kita lupa kepada Allah. Padahal ketika kita sholat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi Allah kagak pernah besar dalam kehidupan kita. Kecil mulu kecil. Iya, Allahu Akbar. Tadi kunci udah dimasukin apa belum? Urusan begitu aja kita kagak bisa khusyuk. Allahu Akbar. Kompor mati, apakah kagak dari kompor no? Kita hari ini masih didolai pikiran kita ketika sholat masih ada urusan dunia. Coba lepas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama saya juga masih belajar. Ayo sama-sama kita ngelepas. Bukan ngelepas semuanya kagak. Berarti ustaz kagak boleh kerja, doa aja. Ya salah juga. Doa mulu, doa kerja kagak. Ya Allah kayain saya ya Allah. Lah siapa yang mau bagi? Iya ustaz aja masih keluar. Ustaz kan COD. Cash on delivery. Lah dia kagak datang kagak dibayar. Ada ustadz di sini kagak datang dibayar, amplopnya dianterin, kagak ada. Iya, jangan pakai dianterin, udah nyampe ceramahnya lama, emang ditambahin, kagak. Emang udah dilem, udah hasil rapat kita mengundang ono, berapa dia? Sekian, lem. Jadi entar mau lama, mau dia cepet, emang segitu-gitu juga. Makanya saya kalau khutbah Jumat nggak pernah lama, 10 menit khutbah pertama, khutbah kedua selesai. Emang nyari duit 3 lembar lagi serius banget. Faya ayuhan nas ittaqullah. Pas buka pas pulang ya 300. Lama banget khotib Jumat. Khotib mah yang penting nyampein takwa, rukunnya bener, selesai udah. Jangan pakai main tangan. Khotib itu punya rukun, nggak boleh ngangkat tangan, main tangan kayak orang ceramah nggak boleh. Iya, apalagi kelamaan. Apa dibahas, politik dibahas, dibahas. Tinggal udah semua yang zuhur aja. Orang sakit itu dia. Orang sakit sudah jadi khotib. Iya kayak orang jadi imam. Nggak boleh. Fal yukhafif, ringkas bacaannya. Kenapa disuruh ringkas? Nabi kagak pernah ngomelin orang yang sholat cepet. Tapi Nabi selalu ngomel sama orang yang sholat lama. Kata Nabi fal yukhafif, kalau jamaah ringkas bacaannya. Kenapa? Au kabiratun, di belakang kamu banyak orang tua yang penyakitnya udah komplikasi. Kalau kagak kaki ya tangan, kalau kaki tangan ya pala.
Kita baca mentang-mentang pulang pesantren, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kalau kata kita mah cakep banget itu. Lah kata Nabi salah. Au kabiratun banyak orang tua, au sagiratun banyak bocah kecil. Makanya bocah makin berisik di masjid di musola, imamnya lama. Itu yang jadi masalah, jangan bocahnya diomelin. Emang tuh ustadz kagak pernah jadi bocah. Bener bang? Ya biarin bocah demen ke masjid, demen ke musola, bader di masjid nggak ngapa-ngapa. Paling ujung-ujungnya ketiban beduk. Enggak ngapa-ngapa kagak. Daripada dia bader di jalanan, ada motor ketabrak motor, ada mobil ketabrak mobil, mendingan dia bader di musola. Ujung-ujungnya ketimpa stainless. Biarin aja. Tuh makanya keberkahan luar biasa. Dah segitu aja. Ya mudah-mudahan manfaat. Udah. Ya. Jangan nambah lagi ya. Ustaz Gopur udah ya. Udah ini mah jangan undang saya lagi, udah terakhir ini. Ya, undang mulu dia. Udah jangan undang lagi. Ya, segitu-gitu juga ya. Alhamdulillah. Kalau beliau mah CS udah saya ya. Enggak marah. Menggedeg doang ya. Kalau saya orangnya memakai dalil qulil haq walau kana murran. Saya sampein walaupun pahit. Ya habis itu gue sambil lu gedeg ya kagak kayak itu sih urusan bukan urusan gua. Iya, nyampein agama tuh harus begitu. Qulil haq, sampein. Walaupun habis kita sampein banyakan yang gedeg sama kita. Enggak apa-apa, selamat kita di hadapan Allah. Tapi hari ini banyak ustadz bertopeng, dia takut menyampaikan hal yang hak, yang batil dia takut menyampaikan, lantaran dia takut sama pejabat, lantaran dia takut sama orang kaya. Kalau gua sampein, ntar orang kaya kena hatinya, dia marah, gua nggak dibagi duit. Itu ustadz kurang ngopinya kurang lama. Ustadz masih takut sama orang kaya. Ya kalau saya mah kagak, lu mau ngundang syukur, kagak udah, siapa nyuruh ngundang gua? Begitu aja, jangan jadi ustadz murah, buat ngempet aja di pintu. Lah ngapa ustaz kayak mau pulang? Lah belum diamplopin. Na'udzubillah min. Makanya pelajari semua sejarah tentang kehidupan kita. Sejarah apa aja pelajarin. Sampai saya menemukan sejarah biskuit Kongguan. Ibu, bapak pernah nggak nyadar di biskuit Kongguan itu foto perempuan doang sama anak kedua? Pernah nggak mikirin di mana ini di lakinya? Makanya harus kepo dengan sejarah, Pok. Jangan mau makan doang. Saya cari itu lakinya, ternyata nemu di kaleng monde lagi megang drum band. Iya kan ya? Ternyata yang di kaleng monde itu udah kawin lagi sama perempuan lagi megang sepeda di kaleng nisin. Bener ya? Begitu aja lo kagak bisa nyarinya. Iya makanya ngaji, resep-resepin kok. Ngaji mau tawak mau kagak. Udah, yang penting hidup girang-girangin hati. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kasih hadiah semua subuh ini. Hadiahnya apa? Pulang dari sini, buka Al-Quranul Karim, cari surah At-Taubah ayat kedua terakhir. Paling pojok. Jadi udah nemu surah At-Taubah, cari ayat kedua paling bontot. Ini kalau kita ngamalin ini, insya Allah duitnya kayak tisu. Ditarik ada lagi, ditarik ada lagi. Kalau sekarang kan kagak ditarik. Ya habis. Bacanya apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Bacanya subuh 7 kali, maghrib 7 kali. 2 waktu salat itu subuh dan maghrib 7 kali. Jadiin wirid, apalin, ntar juga apa lama-lama. Jangan wirid yang kagak diantak. Mau buka warung, datang ke dukun, akhirnya dikasih mantra. Kalau buka loreng door, bilang sing teko tuku, sing tuku teko, sing teko tuku, sing tuku teko. Yang datang pergi, yang pergi datang. Ya kagak ada yang belanja. Udah bacain Quran warung kita. Ramadan warung rada kurang laku, kurang laris nih. Sering-seringin ibadah di dalam warung itu. Sering-seringin ibadah di tempat usaha kita. Sembahyang kek, baca Quran kek, ngapain aja sering-seringin tuh ibadah. Ntar juga dibukain rezeki kita sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Doain semua orang-orang tua yang ada di sini, guru-gurunya, pengurus musola Tawabin, ini musola luar biasa, cakep ini alhamdulillah. Musola sampai tingkat ini. Iya, cakep banget alhamdulillah. Mudah-mudahan biar pada sehat semuanya. RT-nya, RW-nya, semua ibu-ibunya yang mendukung setiap subuh seperti ini, insya Allah jadi ladang barokah buat kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada Ustaz